kabar sahabat Elmoza? Dimanapun kalian berada, sehat-sehat selalu ya. Tetap stay waras. Itu kayaknya jadi jargon deh, stay waras. Sebenarnya itu adalah itu sih sounding ya, biar saya sendiri juga stay waras gitu. Baik teman-teman, di video aku kali ini aku akan sharing tentang peran versus passion. Kalau kita ingat, peran itu mungkin kalau saya sebutnya sih sebagai profesi, media aktualisasi. Yang jelas peran itu sudah kita laksanakan sehari-hari. Nah, kita artikan sebagai profesi lah ya. Ketika kita memilih sebuah profesi, pernah nggak sih kalian ngerasa bahwa lama-kelamaan kalian itu nggak dapet yang namanya passion di dalam peran yang udah kita ambil. Katakanlah misalkan kita sudah kerja di sebuah perusahaan yang sangat prestisius, dan siapa sih yang tidak mau kerja dengan gaji besar, kemudian di tempat lingkungan yang orang itu sebenarnya berebut untuk kerja di situ, pastilah ya kita merasa bangga. Tapi pernah gak sih kalian ngerasa bahwa lama kelamaan kalian tuh ngerasa bahwa ini kayaknya aku nggak cocok banget sih di sini gitu? Pasti ya, kebanyakan pasti. Nah, itu yang saya sebut dengan bahwa kita itu belum menemukan elemen kita sebenarnya. Elemen itu apa sih? Sebenarnya aku terinspirasi dari bukunya karya Ken Robinson dengan judul Elemen. Nah, elemen itu kalau menurut Ken Robinson itu adalah bakat yang bertemu dengan hasrat atau passion. Jadi ketika kita udah bakat banget dan ternyata kita berhasrat dan passion kita di situ, nah ternyata kita sudah ada di zona elemen yang siapa sih yang nggak mau, udah kita bakat banget, kemudian kita ngejalannya seneng banget gitu. Tapi beda halnya teman-teman semuanya kalau kita itu berada pada zona yang itu kita bakat tapi kita nggak passion. Nah, cara yang pertama adalah cari tahu, teman-teman. Sepertinya bukan itu. Cari tahu maksudnya adalah, nah ketika kita menjalani profesi itu, apakah kita kompeten? Apakah kita diakui? Apakah kita memang mampu di situ? Kalau kita memang mampu, kompeten di profesi kita yang kita sudah jalankan bertahun-tahun, berarti itu adalah salah satu jalan cara Tuhan untuk agar kita semakin berdaya memberikan manfaat kepada orang lain. Wah, ini yang betul. Kalau kita udah ngerasa bahwa profesi yang kita jalankan itu adalah cara Tuhan agar kita itu berdaya untuk orang lain, berarti lanjutkan. Berarti kita hidup itu ada tujuannya, kita hidup itu ada manfaat bagi orang lain. Karena kita mampu meskipun kita nggak passion. Lalu gimana dong dengan passion aku? Haruskah aku harus mengabaikan itu semuanya? Tidak. Cara kedua yaitu temukan sukunya. Temukan suku itu apa sih? Temukan suku artinya cari komunitas yang itu seirama, senada, dan juga sepassion dengan passion kita. Temukan dan bergabunglah dengan mereka. Karena Anda pasti akan mendapatkan dunia yang sangat berbeda dan passion Anda akan bisa tersalurkan di suku tersebut. Nah, selanjutnya adalah temukan mentor kehidupan. Siapa sih mentor kehidupan? Kita tuh butuh ada seseorang yang kita jadikan sebagai mentor kehidupan kita. Nah, mentor kehidupan itu pertama, dia yang bisa memberikan pengakuan. Yang kedua adalah dia yang bisa memberikan dorongan kepada kita. Yang ketiga adalah dia yang bisa memfasilitasi bahkan merentangkan kesempatan yang sangat lebar kepada kita. Itulah mentor kehidupan. Dalam hal apa? Dalam hal passion yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika kita sudah menemukan mentor kehidupan, artinya kebutuhan akan hasrat passion kita terpenuhi, tetapi kita juga tetap bisa berkontribusi di dalam profesi yang itu memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk orang lain. Dari tadi kita sudah ngebahas soal
tips-tips ya, atau cara-cara gimana sih kita bersikap. Nah, yang terakhir teman-teman, yang paling penting adalah kalau kita sudah memutuskan untuk tetap menjalankan profesi kita meskipun tidak ada passion, tetapi kita meyakini bahwa itu adalah cara Tuhan untuk kita berkontribusi untuk orang lain karena kita memang mampu di situ. Kemudian kita juga sudah menemukan suku kita atau komunitas kita juga sudah menemukan orang-orang yang menjadi mentor kehidupan kita. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah manajemen waktu dan manajemen energi. Karena keputusan kita untuk manajemen waktu dan manajemen energi itu menjadi bukti bahwa kita tahu dan menghargai apa yang paling prioritas dalam hidup. Jadi kapan kita harus menjalankan profesi untuk berdaya bagi sesama, dan kapan kita harus menjalankan passion yang itu adalah memenuhi kebutuhan diri kita, dan seberapa energi kita juga harus tetap manajemen. Nah, itu tadi teman-teman sharing aku, semoga bermanfaat ya. Yang jelas tetap bahagia selalu. Ingat bahwa kebahagiaan itu selalu sepaket dengan tantangannya, dan tantangan itu juga sepaket dengan solusinya. Jadi semangat selalu dan stay health and stay waras. Semoga konten ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, dan terima kasih sudah like. Dan apabila kalian memang tidak mau ketinggalan karya-karya selanjutnya, maka bolehlah subscribe. Terima kasih, sampai jumpa sahabat ilmu.